Tips sukses berkarir tanpa bekerja adalah tidak ada yang pernah mencari kerjawan atau kerjawati, tapi yang dicari adalah karyawan dan karyawati. Jadi sukses berkarir bukan bekerja, tapi berkarya. Langkah kuncinya seperti apa? Langkah kuncinya sederhana, Anda bisa mulai dari rumah dengan 3 langkah yang diulang-ulang, berdiri, berdikari, dan mandiri, berjalan, berusaha jadi andalan, dan ketiga, tidur, prestasimu diukur. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, pernahkah Anda berada di satu momen jenuh dengan rutinitas ataupun pekerjaan Anda, lalu sekilas terlintas dalam kepala Anda, aduh capek nih kerja terus, rasanya pengen sukses di karir, tapi bisa nggak usah repot-repot kerja, nggak usah capek-capek kerja gitu ya setiap harinya. Nah, di Smart Career kali ini saya akan berbincang bersama salah satu narasumber Smart Career, yaitu Mbak Mia Merin, mengenai topik sukses berkarir tanpa bekerja. Halo Mbak Mia, apa kabar? Halo Mbak Maria, kabar baik. Mbak Maria ini singkatannya memberikan manfaat dan selalu ceria. Wah. Amin, Mbak Mia ini selalu memberikan kalimat-kalimat yang suportif sekali, yang membangun energi positif untuk kita semua. Nah, Iya. biar smart listeners juga kenalan nih sama Mbak Mia. Bisa dikenalin dulu background story Mbak Mia ini apa sih? Kan Mbak Mia ini adalah career connector ya. Bisa dijelasin apa sih itu profesinya? Iya. Oke, baik. Jadi profesi saya ini adalah career connector. Jadi career connector itu seperti konektor gitu ya, seperti penghubung di mana saya lebih banyak merekrut candidate atau karyawan untuk perusahaan klien gitu, atau sebaliknya. Kadang juga dari perusahaan-perusahaan klien yang membutuhkan nggak cuma karyawan ya, kadang membutuhkan trainer gitu, atau hal-hal lain yang terkait dengan people development. Seperti itu Mbak Maria, background pengalamanku gitu ya. Jadi makanya saya lebih banyak sharing mengenai smart career ya, di program smart career itu lebih banyak ke pengalaman saya gitu, dan saya suka pakai singkatan-singkatan maksa supaya apa, supaya lebih mudah diingat aja sih. Karena biasanya kan kalau kayak kita gitu ya, apalagi udah banyak cicilan, banyak pekerjaan gitu ya, udah males banget terima ilmu-ilmu baru gitu. Tapi kalau ada ilmu-ilmu yang singkat, cepat, padat, itu kayaknya langsung jelek gitu sih. Betul sekali. Nah, Mbak Mia, dalam episode kali ini kan tema kita yang akan kita bahas adalah sukses berkarir tanpa bekerja. Emang bisa? Iya. Tapi sebelum masuk jauh lebih dalam, saya pengen tahu nih, definisi sukses berkarir menurut Mbak Mia tuh apa sih? Apakah seperti saya nih yang kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore dengan penghasilan mungkin 2 digit atau 3 digit? Nah, seperti apa definisinya? Sukses berkarir tanpa bekerja itu sebenarnya berawal dari buku saya nih. Buku saya pernah saya tulis di 2013 dan sempat diterbitin juga di Gramedia. Saya ingat banget waktu itu 3.000 eksemplar gitu ya, dan kayaknya seru juga ya, udah habis, tapi saya belum, justru saya nulis lagi dengan judul buku yang lain. Jadi sukses berkarir tanpa bekerja, sering sekali anak muda tuh pengennya gini ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kayaknya pengennya gitu ya. Mungkin nggak ya, semua orang ya gitu. Pastinya sih semua akan mimpi seperti itu. Tapi kan pasti harapan dan kenyataan itu beda gitu ya. Jadi berdasarkan hal itu, saya tulis sukses berkarir tanpa bekerja, ada step-stepnya juga gitu, Mbak Maria. Jadi mungkin di sini kenapa saya menulis ini ya berdasarkan dari pengalaman pribadi juga. Karena kebanyakan milenial pengennya sukses tapi nggak mau bekerja gitu. Jadi nanti akan saya kasih tahu 3 langkahnya. Terus kenapa sih harus judulnya sukses berkarir tanpa bekerja, seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Mia mention ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi Mbak Mia. Emang pernah nih menemukan seseorang yang dia nggak mau pengennya sukses tapi nggak mau kerja? Pernah menemukan orang seperti itu, Mbak? Di depan saya Mbak Maria seperti itu. Karena kenapa, smart listener, kita perlu ketahui, menurut Mbak Maria ya, kalau perusahaan itu nyarinya karyawan, karyawati atau kerjawan, kerjawati. Oh ya. Pasti yang dicari apa tuh? Kerjawan, kerjawati atau karyawan atau karyawati? Karyawan, karyawati? Iya, betul. Jadi sebenarnya kan kalau proses rekrutmen simpel aja. Nggak pernah dicari kerjawan dan kerjawati. Tapi yang dicari adalah
karyawan dan karyawati. Jadi kita semua ini bisa sukses berkarir tanpa bekerja, karena memang pada dasarnya kita berkarir itu buat berkarya, bukan bekerja. Sebenarnya startnya dari situ sih, gitu. Jadi kita harus membuka mata bahwa pada saat Anda berkarir itu sebenarnya jangan fokusin untuk bekerja aja, tapi bagaimana Anda bisa berkarya, dari situ Anda bisa dipromosikan di perusahaan, dan bisa jadi Anda bisa menjadi andalan di perusahaan, seperti itu sih. Kalau kayak gitu jadi masuk akal ya. Betul. Karena biasanya sukses berkarir apa bisa gitu, tapi menurut saya ya bisa, karena startnya dari kata karir dan kerja gitu, karya dan kerja maksudnya. Berarti untuk kita mencapai sebuah kesuksesan karir itu apa sih yang harus kita lakukan, Mbak Mia? Oke, sebenarnya simpel lagi nih. Saya punya 3 langkah kunci sukses berkarir tanpa bekerja, dan itu pasti kita lakukan setiap hari. 3 langkah kuncinya itu apa? Pertama, berdiri. Kita pasti setiap hari berdiri dong, gitu ya. Berdiri itu apa? Berdiri adalah berdikari dan mandiri, gitu. Jadi kalau bicara berkarir, itu startnya nggak harus kerja di perusahaan. Kita bisa berdikari dari mana aja. Apalagi sekarang zamannya digital, malah anak-anak bayi juga kayaknya udah berdikari ya, udah punya channel sendiri dan lain-lain. Jadi prinsip berkarir adalah startnya berdikari dan menjadi mandiri. Jadi teman-teman semua smart listener, startnya juga bisa berkarirnya dari rumah. Dari rumah maksudnya apa? Kalau misalnya kita tahu orang tua kita sibuk, sibuk ngurusin makan dan lain, kita coba bantu deh gitu. Itu adalah salah satu start dari berkarir itu sendiri. Startnya juga dari rumah gitu. Seperti itu. Dan kedua, berdiri, berjalan. Kita setiap hari berjalan dong. Nah, itu kita lakukan setiap hari. Berjalan adalah berusaha menjadi andalan. Dimanapun Anda berada, nggak usah susah-susah. Dari rumah aja diandalkan nggak sama orang tua kita. Gitu. Karena semakin diandalkan, itu sebenarnya kita banyak dikasih job desk loh. Banyak dikasih kerjaan. Tapi kan biasanya kalau karyawan, karyawati dikasih job desk malah bete ya. Gitu. Tapi sebenarnya kita harus bersyukur bahwa kita di sini menjadi andalan. Dan itu adalah menjadi sukses berkarir. Kalau misalnya Mbak Maria gitu ya, ada referensi, Mbak Maria saya butuh admin nih, Mbak Maria punya teman nggak? Kira-kira yang Mbak Maria pikir teman yang bisa direferensikan yang seperti apa? Pasti yang bisa diandalkan. Betul kan? Gitu. Nggak cuma bicara ijazah loh, gitu ya. Nggak penting ijazah, tapi kalau nggak bisa diandalkan percuma, gitu. Dan ketiga, setiap hari kita tidur dong, gitu ya. Kita pasti tidur setiap hari. Tidur itu adalah prestasimu diukur. Nah, jadi simpel ya, sukses berkarir tanpa bekerja adalah berdiri, berjalan, dan tidur. Berdiri adalah berdikari dan mandiri. Selanjutnya adalah berjalan, berusaha menjadi andalan, dan tidur, prestasimu diukur. Jadi smart listener, kalau mau sukses nggak usah susah-susah. Bangun tidur, kita beresin kamar sendiri, beresin tempat tidur sendiri, apa-apa sendiri, gitu. Kenapa? Itu membuat jiwa kita untuk berjuang itu udah dari rumah. Makanya ini juga pengalaman saya pribadi ya. Saya nih Mbak Maria lebih sukses justru mengambil kandidat-kandidat itu mereka-mereka yang dari kecilnya susah. Kenapa seperti itu, Mbak Karena Mia? mereka sudah berjuang, sudah berusaha mandiri. Pasti Mbak Maria juga tahu fenomena Betul. sekarang. Misalnya dalam tanda kutip ada seorang konglomerat yang punya stasiun TV, dulunya katanya dalam tanda kutip anak singkong. Tapi kenapa bisa sukses? Tapi mungkin ada anak konglomerat sampai sekarang juga nggak ada ininya apa-apa ya, nggak ada pencapaian gitu. Jadi memang kita mulai dari diri kita sendiri dulu, dan mulai dari yang terkecil, dari keluarga gitu. Jadi nggak usah fokusin bantu perusahaan. Kalau startnya justru kita nggak pernah bantu orang tua. Cuman Masuk akal nggak kira-kira? masuk akal Mbak Mia. Cuman sekarang ini banyak sekali pendapat-pendapat juga dari orang-orang bahwa ada nih yang sudah berusaha mati-matian tapi kok belum juga sukses. Sedangkan ada juga nih anak yang tidak berusaha mati-matian tapi ada backingannya nih, ada orang dalam nih katakannya seperti itu. Nah, itu seperti apa nih Mbak Mia? Persaingan saat ini seperti itu. Iya. Jadi kalau saya sih selalu merasa bahwa saya selalu menekankan milenial gitu ya, start berkarir itu startnya bukan dari perusahaan, tapi mulainya dari rumah gitu. Jadi mulai dari rumah adalah kita bekerja untuk orang tua kita dulu gitu. Hal-hal sederhana bisa kita bangun. Nah, itu kalau orang tua kita bahagiakan, pasti dia juga akan mendoakan kebahagiaan kita. Karena salah satu kita pahami ya bahwa namanya mencari kerja kan bicara rezeki, dan itu adalah haknya Allah tuh.
gitu. Nah, Allah juga akan memberikan satu hal-hal yang positif kalau orang tuanya juga memberikan doa-doa yang positif gitu. Jangan-jangan kita lupa membahagiakan orang tua dan orang tua juga lupa mendoakan kesuksesan kita. Nah, itu Gitu. penting sekali, betul. Berarti bisa dikatakan bahwa kita bisa sukses berkarir itu kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil, mulai dari rumah aja Dari dulu deh rumah, ya kan? gitu ya. Karena gini ya Mbak Maria, aku pernah nih salah satu pengalaman gitu ya. Aku pernah waktu itu merekrut sekretaris ya, smart listener, gajinya cukup tinggi dan dia cuma dalam waktu seminggu dia resign. Oh, Alasannya kenapa? kenapa, Mbak Maria? Jadi pada saat atasannya ada tamu, si sekretaris ini hanya diminta untuk menyiapkan minuman karena pada saat itu office boy-nya belum datang. Dan si sekretaris merasa terhina. Karena dia bilang, kan saya sekretaris, kok harus melayani tamu gitu. Jadi startnya sebelum kita melayani orang lain, kita melayani diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kalau kita nggak bisa memulai dari rumah, pasti ada kendala terus di perusahaan. Karena salah satu sukses berkarir tanpa bekerja gitu ya, perusahaan tidak akan merekrut karyawan atau karyawati kalau nggak ada masalah. Karena ada masalah, makanya kita datang lah, kita digaji gitu. Nah, kita digaji tapi kita nggak pernah dalam tanda kutip berkarir dari rumah, kita tidak pernah melayani diri kita sendiri, tidak pernah melayani orang tua. Ini agak sulit juga ya. Atau mungkin akan ada kendala-kendala gitu. Seperti itu sih. Nah, ini saya tulis berdasarkan ilmu dan pengalaman saya, makanya sukses berkarir tanpa bekerja itu gampang banget gitu. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil dulu, mulai dari diri sendiri gitu ya. Dan itu akan terbiasa gitu. Kalau misalnya Mbak Maria sama saya biasa melayani tamu di rumah misalnya, pada saat bos minta bantuan kita ini ya lebih mudah ya seperti itu. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kita sebagai karyawan pun harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan seperti itu ya. Oke, baik Mbak Mia, mungkin bisa kasih kesimpulan singkat dari tema kita hari ini ya, sukses berkarir tanpa bekerja. Oke, tips sukses berkarir tanpa bekerja adalah tidak ada yang pernah mencari kerjawan atau kerjawati, tapi yang dicari adalah karyawan dan karyawati. Jadi sukses berkarir bukan bekerja, tapi berkarya. Langkah kuncinya seperti apa? Langkah kuncinya sederhana, Anda bisa mulai dari rumah dengan 3 langkah yang diulang-ulang, berdiri, berdikari, dan mandiri, berjalan, berusaha jadi andalan, dan ketiga, tidur, prestasimu diukur. Semoga bermanfaat ya, Smart Listener. Baik, kita semua pada akhirnya bisa menjadi orang yang sukses dalam berkarir. Itu semua tergantung dari bagaimana kita berpikir dan juga bersikap. Terima kasih Mbak Mia atas waktu yang diberikan. Semoga kita akan berjumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Saya Maria Delsa pamit. Sampai berjumpa di Smart Career berikutnya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.